Aldis, kelahiran tanggal 17, bisa melihat sosok gaib dengan kasat mata dan bisa melihat masa depan seseorang. Menurut pengakuannya, Aldis ingin melepaskan kelebihannya itu dan sangat merasa terganggu. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Atau justru karma baik akan datang padanya? Oke, Roy. Iya. Apa yang kamu lihat dari Aldis di sini? Wow, satu sosok yang luar biasa di sini. Teror, gangguan, perceraian, mitos atau fakta, hantu, alam gaib, makhluk astral, kuntilanak, sosok perempuan, gantung diri. Matanya bisa melihat, dan saya melihat fenomena spiritual dan fenomena spiritual astral, teror, mencium bau kematian. Oke. Mas Aldis. Ya. Silakan. Kenapa Kak kakinya? Oke. It's okay. Gak apa-apa. Silakan diceritakan. Ada sosok anak Kak gantung di Hah? kaki kakak. Ya, itu teman saya. Jangan ganggu dia. Dek. Berat rasanya Kak. Dari tadi kayak Oke. It's okay. oke. Ya, oke. Tadi siapa namanya? Aldis. Aldis, ya. Oke, Dis. Ya. Nggak, kenapa saya gitu yang silakan diceritakan. Kamu tampaknya apa yang kamu lihat, Roy juga bisa lihat. Iya. Silakan. Saya 15 sampai 16 tahun yang lalu, sekitar kelas 6 SD, itu saya sudah ditinggal sama orang tua. Orang tua udah cerai. Nah, dari situ saya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Tepatnya waktu saya tinggal di daerah Bekasi Timur. Di sana banyak kecelakaan kereta api. Nah, dari situ saya awalnya sempat kaget. Saya sempat melihat sosok kejadian kecelakaan itu yang ada di kereta. Awalnya dari situ. Nah, semenjak dari situ saya sering berpindah-pindah rumah karena saya nggak tinggal sama orang tua. Saya tinggal sama nenek. Begitu saya pindah rumah, sempat kejadian lagi di daerah Pondokopi, tepatnya di stasiun Klender. Itu saya tidak sengaja melihat sosok pocong di hadapan saya. Tapi sosok pocong itu dikendarain sama tukang ojek. Dan tukang ojek itu saya teriakin tapi dia nggak ngeh. Dia bahkan melari cepat dengan kendaraannya. Setelah dia mengantarkan sosok setan itu, tukang ojek itu datang ke warkop. Kebetulan saya lagi di warkop. Dia cerita dia pernah nganterin sosok itu di kuburan, dan dia nggak ngeh kenapa bisa nganterin tuh sosok perempuan itu. Terus setelah itu saya juga sempat kejadian lagi. Saya pindah rumah lagi.
tepatnya di daerah Pondok Gede, Bekasi. Saya menemukan lihat sosok. Tapi itu anehnya, saya sempat ngobrol sama sosok setan. Tapi yang ngasih tahu itu kakak saya, bukan saya. Dia bilang sama saya, kamu kenapa ngobrol sama siapa? Terus begitu sebaliknya, saya juga ngelihat kakak saya juga ngobrol sama sosok hantu itu. Sampai saya pindah pun juga, sekarang terakhir saya tinggal di daerah Celilitan. Itu saya juga pernah ketemu hantu sosok pocong. Dan itu kejadian itu selalu malam. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika kamu melihat itu, yang kamu rasakan ada rasa sakit juga ya di sini? Iya. Sakit di ulu hati dan gastrik juga. Iya. Itu yang saya lihat. Sudah sejak kapan? Sejak 15-16 tahun yang lalu. 15. Sekitar saya kelas 6 SD. Tadi di awal Roy bilang ini adalah efek dari patah hati atau apa tadi, kekosongan sehingga dia bisa mempunyai indera keenam. Tadi Roy bilang apa? Saya melihat di sini adanya perceraian orang tua. Iya, benar. Papa mama sudah pisah dan mereka sudah berumah tangga lagi. Masing-masing sudah. Masing-masing sudah. Kalau saya melihatnya ya, Robi, daripada dasarnya di sini, saya melihat kamu memang sudah ada bakat bawaan itu, tetapi belum timbul ketika kelas 5 SD. Tetapi ketika indera keenam itu muncul karena ada peristiwa juga, Robi, dan ada faktor pemicunya. Jadi saya melihat pintu gerbang indera keenam kamu muncul pas kelas 5-6 SD. Pas kebetulan juga di sini perceraian. Nah, ketika itu kamu bisa melihat hantu dan alam gaib di sini. Saya melihat itu kok, Robi. Kalian bertiga punya kesamaan. Kamu, Susan, Roy, dan Aldis gitu. Maksud saya, kalian merasa beruntung atau tersiksa sih sebenarnya? Sebenarnya sih saya tekanan, Mas. Tekanan karena saya di mana-mana selalu ngelihatnya bawaannya udah ketakutan aja. Setiap saya jalan pun juga saya beranggapan takut menemukan hal sesuatu gitu. Gak ada yang coba berkomunikasi sama Aldis? Alhamdulillahnya sih belum. Hanya penglihatan. Kalau bisa jangan sampai, Mas. Susan hampir tiap saat atau memang apa? Aku akhir-akhir ini hampir kayak tiap hari gitu ngerasain. Dan aku kalau misalnya ini nggak tahu perasaan aku doang atau enggak, kayak misalnya aku lagi diem sendiri terus kayak kok di kanan ada yang ngeliatin ya, terus dia ngapain sih kok ngeliatin, tapi dari kasat mata kelihatannya. Waktu kecil aku pernah ngeliat hantu itu terbangnya dari badan aku sendiri, terbang ke atas. Itu pernah. Tapi kalau sekarang aku jadi yang kayak ngerasain, dan aku nggak tahu ya ini cuman perasaan aku doang apa enggak. Aku kadang suka ngomong tapi itu aku nggak sadar aku ngomong itu gitu. Ngomongin soal prediksi atau forecast di sini, saya mendengar kalau kamu bisa juga melihat masa depan. Iya, benar. Masa depan akan apa ini? Seseorang, teman terdekat, atau dunia ini kah, atau apa? Tepatnya seseorang. Jadi 3-4 tahun yang lalu saya pergi ke rumah sakit. Jadi ada nenek sempat dioperasi dan sempat juga udah pulih, dibawa di ruang inap tepatnya. Nah dari situ saya ngelihat ada kejanggalan di diri saya, seolah-olah saya
bisa memprediksi orang itu kapan akan meninggalnya. Sebelum orang itu meninggal, saya sempat saliman, tapi saya merasakan hawa tangan itu dingin. Dan sekilas saya mendengar sesuatu bisikan, orang itu nggak akan lama. Dan saya sih sampai saat ini saya sekarang agak takut gitu kalau ke rumah sakit. Takutnya kejadian di luar perkiraan saya nantinya. Jadi most likely ini tentang kematian ya? Iya. Ramalan tentang kematian ya? Dan sering benar penglihatan kamu. Roy melihatnya bagaimana? Saya melihat dia seperti cermin ya ketika dia bercerita, dan saya merasakan apa yang dia alami dan bagaimana perasaannya. Tapi satu yang perlu saya tegaskan di sini, ketika kau mempunyai karunia ini, anugerah ini, tapi harusnya dibekali dengan educated yang lain, dengan pemahaman yang lain, sehingga orang tidak akan salah kaprah. Karena jodoh, kematian, dan yang hal-hal lain itu sebenarnya ada juga garis seperti itu yang di atasnya menentukan. Tetapi yang dialami di sini, saya juga pernah merasakan Robi seperti itu dan sering berulang. Tetapi di sini mungkin tidak memprediksi atau membaca ya, tapi merasakan bahwa aura itu sudah dekat, tetapi tidak bisa melihat bahwa dalam seminggu itu Senin, Selasa, Rabu kapan. Dan saya mau memperjelas bahwa di dalam kisah kamu, saya ingin menggarisbawahi merasakan, karena sesuatu itu tidak akan diprediksi dengan tepat kematian. Robi. Oke. Susan tadi sempat bercerita dari kecil ya, kamu ada yang keluar dari tubuh kamu juga gitu. Nanti saya mau tanya soal itu ya Susan nanti ya. Tapi sekarang saya mau kepada Aldis lagi di sini. Aldis, berapa jenis makhluk gaib yang sudah pernah kamu lihat? Saya pernah merasakan atau pernah melihat secara langsung itu ada tiga makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Sosok anak ya. Takut saya. Kamu takut? Kenapa? Dia sih sebenarnya masih ada, Kak. Masih di belakang Kak posisinya. Masih di belakang kaki Kakak. Masih gayutan dia. Merasa berat nggak? Masih merasa berat nggak? Ini saya susah gerak dari tadi ke sebelah kanan. Oke. Sebentar. Oke. Oke, cuman sini panas dan berat gitu loh. Ya, berarti apa yang kamu saksikan ini, kalau Roy lihat memang matanya dibuka karena dia pernah menjadi anak yang tertekan dan juga ada pengalaman yang tidak baik gitu ya Roy ya di keluarganya. Kalau Aldis sendiri pengen ditutup atau enggak nih? Sebenarnya sih pengen ditutup Kak, karena menurut saya sih terlalu berat juga sih saya ngadepin kejadian kayak gini. Ini semua pada dasarnya indera keenam itu tidak bisa ditutup ya. Karena semua in general, semuanya six sense, semua orang punya six sense. Tetapi saya melihat di sini bisa diredam, dan saya melihat kamu harus melakukan banyak kegiatan duniawi agar six sense-nya itu tidak terpancar di sini. Dan saya pengen kamu untuk melakukan banyak aktivitas gadget,
larut dalam kegiatan orang-orang yang real. Dan saya melihat kamu lingkungannya sangat kecil sekali di sini dan dikit dan sering sakit-sakitan. Iya. Itu yang saya lihat hawa manusianya itu ya dalam tanda kutip kurang, Robi. Dan saya melihat juga belum ada pekerjaan yang tetap. Dan untuk menghadapinya, saya pengen kamu bisa enjoy karena bisa menggunakan indera keenam itu bagi saya ya sebagai seorang Roy Kiyoshi menderita dan good things bersamaan. Tapi yang saya rasakan itu segi negatifnya, Kak. Kalau kayak begitu kan kita nilainya negatif kan. Kok kita bisa ngebaca seseorang itu akan Takutnya dibilang gila ya, Iya. atau sok nabi gitu ya. Iya, benar. Dan saya juga setiap kali saya ngomong, saya ucapkan, itu bakalan kejadian, Kak. Saya melihat dia ketika bercerita ya, ada warna-warna juga di sini bermunculan. Dan saya kok merasa ya, ibunya bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, benar. Iya. Bisa meramal juga ibu. Iya. Oke. Nah sekarang kita tanya kembali ke Aldis. Aldis berdiri di hadapan kami. Intinya gimana caranya bisa membuang ya Iya, benar. penglihatan ini. Kalau dari Kak Robi, karena aku orang awam, orang biasa ya, jangan terlalu didalemin lah penglihatannya. Kalau ada kelihatan apa, itu mah paling orang gitu. Ada ngeliat apa, itu mungkin burung. Maksudnya dibuat kayak something yang real. Iya. Iya benar. Something, itu mungkin mobil berjalan, digituin loh dek. Jangan, wah tuh genderuwo terbang gitu. Jangan dipercaya. Jangan dibuat tambah lagi gitu. Kalau aku ya orang awam kan, tapi nggak tahu Roy ini yang punya pengalaman sama Susan. Ya, dari aku sendiri saya melihat kamu jangan mengimani juga dan kemudian lebih ketika muncul sesuatu, aduh saya mungkin terlalu capek. Ya betul kata Robi, saya sependapat seperti itu. Dan lebih banyak bergaul dengan orang dan melihat YouTube, melihat musik, lebih live music, dancing, ngobrol, ketawa, bener-bener ketawa. Apa Tahu itu nggak karena kenapa, Aldis? kesendirian Ya. juga, Kak? Ya? Apa karena itu kesendirian juga saya? Nah itu tahu nggak kenapa? Kurang Tadi beradaptasi sih. Kak Robi sama Kakak Roy punya pendapat seperti itu. Kalau Roy, Yeah. dia tetap menjalani apa yang dia bisa lihat karena dia body and soul balance. Ya, But you, kamu, body sama soulnya itu nggak balance. Soul kamu tuh di bawah raga kamu gitu loh. Jiwa dia tuh kayaknya dikit banget ya Roy. ya. Makanya kamu nggak kuat deh. Kayaknya ini teror. Roger nulis teror. Teror ya. Ini teror buat kamu karena kamu sendiri kamu nggak fulfill jiwa kamu, nggak memenuhi jiwa kamu gitu. Kalau Roy dia balance nih jiwa dan raganya. Ya, Susan. Kalau aku sih ya mungkin kalau aku jadi kamu ya mungkin penglihatan yang hantu-hantunya itu kalau kamu ngelihat benar tadi kata Kak Robi, kamu anggap aja itu mungkin tikus atau apa, cuman buat kamu bisa ngelihat orang ini kedepannya gimana, aku sih sayang banget kalau kamu mau ngilangin itu karena nggak semua orang bisa. Dan kamu itu bisa menjadi, kamu ini jadi pembantunya orang lain. Orang yang tadinya mau kecelakaan, mau apa, kamu bisa sama kayak Karoy, bisa minimaliserin itu semua gitu. Tuh. Kan kamu juga yang dapat pahala, orangnya juga nggak terlalu kena musibah. Mungkin kalau hantu ya udah hilangin lah itu semua. Ya, Ya, Kak. makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Silakan Aldis.